Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga ya kamu pasti dalam kondisi positif dan pastinya selalu dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohani. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan. Namun sebelum Sora kasih tahu tema bacaannya, seperti biasa Sora AdSense mau lewat dulu. Untuk Sahara yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe. Dukungan kamu sangat-sangat berarti untuk Sora. Terima kasih yang sudah mau mendukung dan selalu setia. Semoga channel ini bisa berguna untuk kamu ya. Pastinya ambil yang positif dan buang yang negatif. Oke, lalu Sora sedang dalam suatu periode mengumpulkan dana donasi. Ya, satu token cukup dengan Rp10.000 aja. Satu token Rp10.000 aja. Donasi ini Sora kumpulkan untuk pembelian mic baru untuk kualitas suara yang pastinya lebih baik ya. Deskripsinya ada di link bawah ya. Nanti ketika dana sudah terkumpul semua, Sora akan membelikan mic dan Sora akan memilih 5 donatur terpilih untuk Sora bacakan secara langsung personal reading sama Sora. Ya, please bantu Sora karena dukungan kamu sangat berarti. Oke, kalau sudah bantu terima kasih banyak ya. Bisa di sana lewat GoPay, ShopeePay, M-Banking, transfer dan sebagainya. Oke. Kalau memang yang benar-benar niat bantu tapi lalu masih bingung juga kayak ini gimana caranya, silahkan DM Sora ke Instagram Sora, minta nomor rekening Sora, nanti akan Sora kasih. Ya, kalau memang mau transfer di sana. Kenapa Sora pilih di traktir.id? Karena di sana terlihat terpampang jumlahnya berapa targetnya dan berapa target yang sudah terkumpul. Itu maksudnya ya. Oke, hari ini kita mau kasih tahu tentang pembacaan apa Sora. Ya, Sora hari ini kita mendapatkan feelings ya bahwa ada seseorang yang hidupnya penuh lika-liku tanpa hadirnya kamu gitu ya. Apa sih lika-liku dalam hidupnya dia sampai dia merasa berliku-liku? Cie. Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Saat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Kita mulai saja pembacaan sekarang. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya lika-liku hidupnya tanpa hadirmu. Kita mau lihat dulu siapa orang ini ya. Kita mau lihat siapa orang ini. Ada kartu dari The Devils. Wow, langsung dibuka sama kartu The Devils ya. Sora melihat orang ini adalah seseorang yang punya hubungan yang sebelumnya cukup mendalam sama kamu. Artinya hubungan ini sudah cukup ada banyak hal-hal berarti di antara kalian ya. Kalau Sora lihat di sini hubungannya banyak yang tidak sekedar main-main saja dalam artian sudah memakai perasaan, sudah serius dan sebagainya. Tapi hubungan itu pun sudah diakhiri ya atau sudah berakhir kalau Sora lihat di sini ya. Nah, di sini terlihat ada pohon yang terpotong ya. Itu makanya Sora bisa bilang bahwa ini adalah satu hubungan yang sudah berakhir gitu ya. Pernah bertumbuh bersama, menghabiskan waktu bersama tapi lalu dipotong atau di-cut. Di sini Sora melihat dia adalah sebagai sosok yang Sora bilang sosok ini adalah sosok yang penuh dengan kamu bisa lihat di sini ada banyak wajah ya. Jadi di sini adalah seseorang yang punya banyak topeng ya. Orang ini punya banyak wajah atau orang ini punya banyak kepribadian yang tersembunyi, yang dia sangat pandai sehingga dia bisa menjadi berpura-pura dan manipulatif. Jadi kamu merasa seperti kalau kamu tidak benar-benar teliti, kalau kamu tidak pernah benar-benar waspada, atau kamu tidak berhati-hati, kamu tidak pernah mengetahui apa sesungguhnya maunya orang ini atau seperti apa dia sesungguhnya. Jadi kamu pun sampai detik ini mungkin masih banyak yang merasa bahwa kamu masih belum benar-benar memahami dia atau masih terus banyak hal yang dia sembunyikan atau dia punya banyak sekali manipulasi yang punya banyak topeng. Kalau Sora lihat di sini ya orangnya. Jadi Sora bilangnya? Seseorang yang memang kamu merasa bahwa dia bisa punya sisi yang tricky, yang trikinya itu bisa dia pakai ke sesuatu yang negatif, jadi lebih ke arah licik gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Maksudnya kalau tricky itu lebih ke arah positif, licik itu lebih ke arah negatif gitu ya. Tapi mau dibilang licik itu pinter nggak sebenarnya? Bisa dibilang licik itu sebenarnya cerdik ya. Jadi it's depend on how you see things sebenarnya. Oke. Yang berikutnya adalah orang ini juga orang yang kalau Sora lihat maksud hatinya itu kadang-kadang tidak bisa tertebak atau tidak bisa diketahui ya.
Di sini juga orang yang cenderung menjadi seseorang yang oportunis ya. Orang yang selalu mencari kesempatan yang positif di dalam hidupnya dia. Jadi ini orang yang apa ya? Ingin menguntungkan dirinya sendiri, ingin mengamankan posisinya sendiri. Jadi dalam banyak hal gitu ya, ketika dia menjalankan sesuatu atau dia mengambil opsi, dia memastikan bahwa opsi itu adalah opsi yang paling menguntungkan untuk dirinya dalam banyak perspektif. Jadi orang ini tuh bisa dibilang orang yang cerdas ya. Cerdasnya dalam artian dia tahu bagaimana mengambil kesempatan, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menguntungkan dirinya dia. Makanya kalau Sora lihat di sini adalah orang yang bermanipulasi. Orangnya pinter, orang yang cerdas, sehingga kamu kadang-kadang pun tidak merasa gini, kamu bisa ngerasa kayak awal-awal apalagi ya, kamu bisa ngerasa kayak aku tuh nggak berasa kayak dia lagi manipulasiin aku Sora gitu ya. Oke, yang berikutnya ada di Hangman. Orangnya di sini ya, selain jadi orang yang manipulatif, di sisi lain dia bisa punya pembawaan yang tenang, yang santai gitu ya. Dan dia tuh pintar untuk mengambil atensi kamu, mengambil empati kamu, mengambil simpati kamu di satu sisi bahwa dia adalah sebagai seseorang yang berkorban. Ya, jadi manipulatifnya ini tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh bisa melihat kalau dalam berbagai kasus atau kena masalah seperti dia adalah korbannya atau dialah yang dirugikan atau dia yang sudah berkorban. Itu kalau Sora lihat di sini ya. Jadi dia tuh bisa kayak memutarbalikkan apa yang terjadi. Bisa kayak kamu aja kalau nggak pinter bisa keblinger sendiri gitu. Bisa kayak tadinya kamu nggak ngerasa salah dengan ngomong sama dia bisa yang kayak ngebuat hidup kamu kok jadi kayaknya aku yang salah gitu loh. Ya, itu yang Sora lihat. Yang berikutnya ya. Ace of Wands ya. Orang ini adalah orang yang ketika dia ingin punya sesuatu atau menginginkan banyak hal, dia adalah orang yang agresif ya. Orang yang agresif, orang yang chaser, orang yang bersemangat untuk mengejar hal-hal yang dia impikan atau yang dia inginkan. Orangnya penuh dengan ambisi dan bersemangat ya. Jadi memang orangnya aktif, proaktif gitu ya kalau Sora lihat di sini, dan seseorang yang dinamis gitu. Jadi dia tuh sering sekali memikirkan aksi melakukan aksi tanpa berpikir dengan benar-benar gitu. Karena dia pinter. Ketika sudah ketemu celahnya, dia akan langsung mengutamakan segera dilaksanakan atau segera dilakukan aksi gitu. Jadi orangnya berorientasi sama aksi. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah sebenarnya seseorang kebanyakan ya, Sora tidak bilang semua, tapi kebanyakan adalah mereka adalah yang ngedeketin kamu duluan. Yang offering ke kamu gitu loh. Yang kayak mungkin tadi kamu nggak berusaha deketin dia, tapi dia deketin kamu duluan. Ini beberapa seperti itu, ya. Yang berikutnya, Page of Swords. Dia sangat pandai berkata-kata, gitu ya. Pandai berkata-kata, bersemangat, berjiwa muda. Kalau dia ngomong, dia bisa yang tadi Sora udah bilang. Tadinya kamu nggak yakin, tadinya kamu nggak percaya, tadinya kamu nggak mau ngalah, bisa jadi dia yang bisa membuat diri kamu jadi ngalah untuk dia. Dia orang yang sangat pintar sebenarnya. Pintar yang tadi Sora bilang, pintar untuk kayak gimana caranya kata-kata dia itu bisa masuk ke kamu dan memanipulasi kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Beberapa dari mereka berjiwa suka kebebasan kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat beberapa memang masih berjiwa muda atau memang masih berusia muda. Ada beberapa juga yang memang lebih muda dari kamu. Oke Sarah, sekarang kita mau lihat ya. Tadi kan kita sudah ciri-ciri dia, sekarang kita melihat bagaimana kehidupan dia pada saat ini ya. Kita mau lihat lika-liku hidupnya, bagaimana keadaan dia pada saat ini. Di sini ada Five of Wands ya. Di sini hidup dia itu terkena banyak sekali masalah ya. Di sini banyak sekali terkena masalah. Di sini juga terlihat kalau dia sering sekali terjadi terjadi keributan sama orang, terjadi kesalahpahaman sama orang gitu ya. Tapi di sini juga hidup banyak angka 5 juga bisa berarti challenging atau masalah ya. Jadi banyak masalah yang silih berganti ada di dalam hidupnya dia gitu ya. Masalah dari yang kemarin belum selesai masih lanjut ke depan gitu ya.
terus habis itu masalah yang sekarang tiba-tiba muncul di dalam hidup dia, atau ada juga masalah yang dia tahu akan digadang-gadang datang dalam hidup dia. Ya, jadi orang yang sedang menghadapi banyak sekali rintangan dan tantangan, jadi dia harus berjuang dengan sepenuh tenaga untuk bisa surviving. Jadi orang yang sedang dalam situasi banyak 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 masalah ya. Tapi di sini kalau Sora lihat juga artinya banyak terjadi clash gitu ya. Mungkin saja ribut ya, ribut sama teman, ribut di kerjaan, ribut sama teman kerja, ribut sama partner bisnis, ribut sama keluarga, dan sebagainya. Ya, lika-liku hidupnya tanpa hadirmu. Lalu ada kartu The Magicians. Orang yang sedang dalam berbagai cara dengan berbagai usaha ingin membuat hidupnya itu berhasil. Jadi orang ini sedang dalam periode ya, di mana dia itu kayak berusaha untuk segala hal di dalam hidupnya itu bisa stabil dan bisa tercapai suatu kesuksesan. Kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini ada seseorang yang berambisi ingin bisa melakukan segalanya dan berhasil. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Itu tadi, cuman kan dalam situasi di mana dia diserang oleh banyak sekali hal dan masalah yang harus dia selesaikan, dan di sini terjadi selisih paham, bisa ribut sama orang gitu loh yang kalau Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya adalah ada Four of Wands. Ada dari mereka yang sedang dalam situasi di mana keluarganya itu ya, keluarga pribadinya dia ya, atau memang keluarga, kalau dia sudah berumah tangga berarti keluarga pribadi dia, atau kalau yang belum berumah tangga memang keluarga intinya dia ya, itu memang sedang dalam suatu periode di mana tadinya mungkin stabil atau baik-baik saja gitu ya, tapi sekarang dalam situasi yang sedang cukup dalam apa ya Sora bilangnya ya. Ada beberapa di sini memang ada situasi yang sedang kurang baik ya. Ada kesalahpahaman, ada keributan, atau bisa saja tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga itu. Artinya ada masalah tentang kestabilan di dalam keluarganya ya. Jadi kalau memang orang ini mantan kamu, bisa saja memang kamu adalah orang ketiga, atau memang artinya dia itu masih single. Kalau dia masih single berarti keluarga intinya ya, sesuai sama kondisi kamu. Yang berikutnya adalah di sini ada Seven of Swords. Terjadi banyak manipulasi, penipuan, dan kebohongan. Ini yang semakin membuat Sora melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang tadi Sora sudah bilang ada manipulasi dan kebohongan, ada pengkhianatan. Jadi bisa saja kamu yang menonton ini adalah memang orang ketiga di dalam hubungannya gitu ya, atau memang dia yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kalian. Disesuaikan lagi sama kondisinya. Sora akan membaca energi apa adanya dari kartunya. Oke. Yang berikutnya adalah ada kartu Six of Cups. Nah, dalam periode-periode seperti ini ya, dalam satu periode di mana dia merasa banyak sekali kok aku bisa nggak cocok sama orang, ada periode banyak halangan, masalah yang bertubi-tubi datang, kok aku berusaha padahal ingin mencari kebahagiaan dan sebagainya. Ada di sini yang menginginkan suatu rekonsiliasi. Artinya di sini memang kalian mungkin sudah terkat hubungannya gitu ya, dan ingin dia merekonsiliasi kembali, atau inginnya adanya membangun kisah kembali bersama ya. Kita mau coba lihat apakah memang ada masalah lain selain memang masalah menghadirkan orang ketiga. Sora melihatnya ini memang karena third party situation ya, makanya hubungannya berakhir. Kita mau coba lihat apakah ada masalah lain yang menghalangi kalian sebelumnya. Oke, ini adalah tentang masalah perasaan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian ya, yang masalahnya di sini adalah terjadinya begitu banyak perasaan yang mungkin kayak merasa tidak dipahami, merasa tidak disayangi, merasa kasih sayangnya disia-siakan, perhatiannya disia-siakan gitu loh. Dan merasa di sini kayak hati dan perasaan itu ada yang sensitif di sini. Jadi di sini memang tentang masalah satu situasi orang ketiga. Dan di sini adalah tentang masalah kenyamanan perasaan. Jadi di sini ada yang perasaannya sudah tidak tenang, mungkin karena third party situation, sudah tidak nyaman gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, dan ada masalah tentang sikap yang harus diambil, tentang pasifnya suatu sikap ya.
Oke, kita lanjutkan. Karena kamu ngerasa kayak hubungan itu banyak vakum, banyak nggak jelas arahnya. Kamu memilih untuk kayak lebih banyak berpikir dulu, ya. Kamu lebih memilih untuk kayak mikir ke depannya hubungan ini mau bisa seperti apa gitu loh. Karena kamu merasa kayak gimana cara bilang ya, firasat kamu, intuisi kamu bilang kayak ini hubungan harus aku pikirkan banget baik-baik gitu loh. Kalian sudah mulai mikirin yang namanya masa depan arah hubungan mau dibawa kemana gitu loh. Banyak di sini yang merasa kayak jadi banyak renung, banyak mikir gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini ya, jadi ini adalah seseorang yang membuat kamu banyak di sini selain karena kondisi tadi, masalah tadi, dan bagaimana sikap dia sangat manipulatif dan sebagainya, membuat kamu jadi berpikir benar-benar kayak aku mau ikutin hati nurani aku, firasat aku bilang ada sesuatu yang gak baik-baik aja lah istilahnya soal orang ini gitu ya. Lika-liku hidupnya tanpa kamu. Oke, kita mau lihat tambahan lagi. Lika-liku hidupnya tanpa kamu. Ya, lika-liku hidupnya tanpa kamu ada kartu dari competitions. Tadi kan Sora udah bilang ya. Di sini banyak yang kalau Sora lihat ya, banyak dalam situasi kan Sora udah bilang tadi banyak kesalahpahaman dan ribut sama orang. Ini juga Sora lihat ya. Banyak kompetisi, banyak dia mengalami tekanan, harus berjuang di dalam hidupnya, dalam pekerjaan. Ada mungkin juga dia mengalami kesulitan untuk bisa sinkron sama orang gitu ya. Ini juga bisa menandakan bahwa sebelumnya sama kamu gitu ya. Dia tidak perlu merasa harus banyak tertekan atau harus banyak merasakan tantangan gitu ya. Karena kamu jadi orang yang cenderung lebih tenang, lebih soft kalau Sora lihat di sini. Dan di sini ya, banyak di sini yang dia merasa orang ini mulai merasa kayak aku adalah si bodoh yang mulai banyak melakukan kesalahan. Jadi orang ini mulai kayak merasa kayak aku selama ini bodoh, melakukan banyak sekali kesalahan. Kamu sudah menemukan orang yang tulus, sayang gitu ya dengan dia gitu ya, malah aku hianati gitu loh ya, malah aku hianati, malah aku sakiti gitu ya kalau yang Sora lihat di sini, sehingga ada keinginan dia sebenarnya ingin bisa mengulang lagi dari awal, rekonsiliasi untuk mengulang lagi dari awal. Karena sebelumnya kamu menarik diri, dia juga ada beberapa yang memang ghosting tanpa berita ya, maksudnya kayak menghilang gitu aja gitu loh ya. Yang berikutnya adalah di sini kalau yang Sora lihat, dia lika-liku hidupnya banyak sekali hal yang harus dia perjuangkan ya, banyak sekali hal-hal yang harus dia korbankan ya kalau yang Sora lihat di sini. Selama ini ketika kamu berada di sisinya dia, kamu jadi seseorang yang sering memperhatikan dia, kamu yang bayar harga, kamu banyak berkorban untuk dia. Nah sekarang tanpa adanya kamu, dia baru merasakan, oh begini tuh ternyata rasanya sebuah pengorbanan. Begini tuh ternyata rasanya berjuang ketika harus sendirian. Gak ada support, gak ada yang merhatiin, gak ada yang bantu. Dalam tanda kutip juga beberapa dalam kelihatan juga kayak begini ya rasanya kalau tidak dipedulikan. Ya, selama ini abai, ketika kamu perhatian, kamu fokus, kamu sayangi dia kali ini merasakan, oh begini ternyata rasanya harus berjuang sendirian, capek, lelah, dan siapa yang peduli sama aku kalau aku sendirian harus menghadapi ini semua gitu loh ya. Dan di sini banyak yang secara intuisi hatinya dan pikirannya pun banyak yang tertarik energinya ke kamu ya. Jadi memang banyak di sini yang Sora lihat ya, hidupnya itu sering sekali harus jadi banyak perenungan, jadi banyak mikir banyak hal, dan intuisi dia itu sering kayak memberikan kode bahwa nih hidup kamu penuh dengan lika-liku sekarang jadi terasa lebih berat karena apa gitu loh. Jadi membawa kembali ke kamu pikirannya. Dan banyak dari mereka di sini yang masih suka stalkingin kamu, masih suka nyari tahu soal kamu, masih mantau kamu gitu ya. Lika-liku hidupnya tanpa hadir kamu ya. Di sini banyak yang kalau Sora lihat banyak kebingungan, banyak kekhawatiran gitu loh ya, kehilangan kehilangan ambisi ya. Jadi banyak di sini yang kehilangan bensin untuk bergerak dalam hidupnya. Tadinya dia banyak kayak keinginan, impian, jadi sekarang sering sekali galau dan hidup jalan seperti kayak nggak ada arahnya, seperti nggak ada tujuannya ya. Jadi
hidup itu jalan tuh seperti kayak ya udah jalan aja deh, tapi nggak tahu jalannya mau kemana. Itu yang Sora lihat deh. Jadi hidup yang penuh dengan kehampaan, tidak ada tujuan, tidak ada kayak ambisi yang ngelit gimana sih, cuman hidup ya udah jalan-jalan aja gitu loh. Karena sama ini kamu jadi orang yang banyak fokusin dia, banyak apa namanya, banyak mungkin bertukar pikiran ya sama kamu gitu loh. Oke. Dan di sini banyak yang dalam periode dia jadi harus belajar banyak hal ya. Yang sebelumnya tidak pernah dia pahami, sekarang jadi lebih bisa dia pahami. Dia belajar banyak sekali hal. Ada yang namanya aturan dalam hidup, yang selama ini mungkin abai ya. Dia tidak mengerti yang namanya aturan, bebas, cuek, suka-suka dia. Sekarang dia jadi harus banyak sekali belajar yang namanya mengikuti aturan, tahu tradisi, tahu hal yang harus dipegang seperti apa gitu loh ya. Dan harus lebih, dan di sini juga banyak yang harus terbuka tentang apa yang segala sesuatu selama ini dia sembunyikan, manipulasinya di sini banyak yang terbuka. Seorang melihat di sini banyak yang lika-liku hidupnya sekarang jadi masalah karena banyak juga yang topengnya terbuka, reveal, yang selama ini banyak yang manipulasi, dia sembunyikan segala macam ya, hal-hal yang dia rahasiakan tuh mulai terbuka satu-satu. Nah, namanya rahasia gitu ya, apalagi sampai disembunyikan tuh biasanya adalah sesuatu yang tidak ingin kita orang lain ketahui. Antara malu, antara masalah dan sebagainya. Tapi let's say it's not something positif ya kan, gitu loh. Dan itu mulai terbuka dan itu mulai membawa dia jadi lebih banyak masalah gitu loh. Di sini juga banyak yang Sora lihat dia mengalami periode dia memulai kayak langkah banyak sekali perjalanan, banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba datang di dalam hidupnya dia yang harus dia hadapi dan harus dilewati. Jadi ada masalah yang tiba-tiba datang, masalah yang menunda dia untuk bisa maju gitu loh. Seperti dia merasa hidup dia tuh seperti kayak banyak sekali elemen of surprise-nya ya. Kejutan-kejutan gitu kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Dan di sini banyak dari mereka yang kalau Sora lihat di sini ya keluar banyak uang tuh banyak ya, lika-liku hidupnya tuh banyak yang mengalami banyak sekali pengeluaran secara finansial ya. Nah apalagi sekarang tidak didukung, tidak dibantu, tidak ditolong, jadi keluar uang sendiri. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang terpaksa harus keluar uang sendiri. Mungkin sama ini sebelumnya kamu banyak bantu mereka dari segi finansial ya, gitu. Sekarang harus ngadepin sendirian. Oh, keluar kartu ini juga. Dan di sini dia merasa kayak dalam periode terpuruk dan dia merasa seperti aku harusnya bangkit. Jadi hidup dia tuh banyak kayak naik turunnya. Nanti ada masalah ribut sama orang, mau mulai lagi dari awal, ketika mau bangkit lagi terpaksa ada hal yang tiba-tiba ngalangin. Jadi seperti kalau mau jalan gitu ya, kayak kita ngarepin jalannya lurus, totonya nanti banyak yang belok kiri, belok kanan gitu kan. Berlobang jalannya, jadi kayak dia merasa kayak kok aku jalannya nggak bisa lurus terus, berarti ini harus ada sesuatu yang harus aku rubah, ada sesuatu yang harus aku ganti. Dan dia itu membuat dia jadi banyak berpikir, kontemplasi. Di sini orangnya jadi banyak mikir gitu. Apakah selama ini aku yang salah gitu kan, ini adalah buah-buah dari kesalahan aku gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini memang banyak yang merasakan rasa rindu dan kangen ya. Dia pingin seseorang yang bisa ngarahin dia, seseorang yang bisa mimpin dia, orang yang bisa bantu dia gitu ya kalau Sora lihat di sini. Karena dia merasa seperti kita kan Sora bilang kehilangan drive, kehilangan orang yang bisa membantu mengarahkan jalan hidupnya dia biar nggak kayak aut-autan kayak gini gitu ya. Dan hati dia itu kembali teringat sama orang yang selalu sayang sama dia sepenuh hati dengan rasa cinta tanpa batas gitu ya. Sehingga memori itu tidak hilang, teringat kembali sama perasaan-perasaan yang dulu penuh dengan cinta yang dia terima. Kamu manjain dia, sangat menyayangi dia, sangat kasih sayang, dan dia memang ternyata masih punya perasaan sama kamu. Walaupun ternyata kalian sudah berjim-jiman, menjauh karena hubungan merasa stuck ya. Dan dia merasa kamu adalah bantuan besar yang dia butuhkan. Kamu adalah sesuatu yang berharga ya. Jadi antara memang ada yang di sini mengharapkan bantuan kamu dari segi finansial, ada juga yang mengharapkan bantuan kamu dalam banyak hal, tapi ini adalah sesuatu yang berharga. Ya.
Kalau Sora lihat di sini banyak yang butuh bantuan kamu dari segi finansial. Karena memang dari segi finansial mungkin selama ini sebelumnya kamu bantu dia atau finansial kamu jauh lebih bagus dari finansial dia. Ya. Dan dia tidak bisa mengalahkan pikiran dia yang terus-terusan risau, gelisah dan tidak tenang tanpa ada hadirnya kamu. Karena hidup ini makin terasa lika-likunya ketika tidak punya GPS. GPS-nya kamu yang mengarahkan dan membantu. Ya, kita mau lihat juga dalam periode itu apa yang dia rasakan. Tambahan aja ya. Apa sih kira-kira yang dia rasakan dalam perasaannya? Ya. Ada I will be back soon, don't worry. Orang ini ingin bisa kembali sama kamu, ya. Orang ini ingin bisa kembali, ya, sama kamu. Tadi selalu udah bilang ngomongin soal rekonsiliasi, oke? Karena hidupnya sudah penuh dengan situasi kayak gini, kayak udah carut marut, masalah, gitu kan ya. Dan bener-bener butuh pertolongan kamu dan kepepet, gitu loh. Orang ini tuh kepepet, gitu loh. Hanya dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali ke kamu. Apakah kalau kamu kembali, kamu mau terima dia atau enggak? Itu yang sudah mulai dia mulai mikir gitu. Kalau aku balik dia nerima nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Tuh kan? Aku ingin segera. Dari tadi kartunya adalah balik, rekonsiliasi, galau, balik. Ini kartunya kenceng banget untuk yang namanya balik. Ya. I will come back to you sooner than you think, akan bisa segera mulai bergerak. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan aku tuh kayak punya perasaan itu sangat intens sama kamu. Semakin dia masuk dalam masalah, semakin banyak masalah yang dia hadapin, justru semakin perasaan dia makin intens sama kamu. Itu yang dia rasain. Gitu kan? Lucu kan? Semakin banyak masalah justru semakin intens. Karena energinya semakin narik, butuh energi orang lain untuk support. Itu yang Sora lihat. Ya. Dan harusnya aku terbuka saja sama kamu seluruhnya. Ada masalah apa sama aku sebenarnya dan apa yang sebenarnya aku rasakan. Gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang dia akan ke kamu nanti, gitu loh. Dia akan ke kamu kok. Tuh, hanya aku masih khawatir, masih takut kan? Masih takut karena belum kepikiran cara dan gimana cara untuk bisa ke kamu. I am afraid to initiate contact with you. Ada ketakutan, takut kamu tolak, takut kamu gak terima dia lagi, takut respon kamu gak seperti yang dia harapkan. Dan dia sangat-sangat butuh keberadaan kamu di samping dia. Karena hidup dia sudah berantakan tanpa ada kamu. Ya, jadi sudah jelas kartunya Sora tidak akan mengambil tambahan lagi, sebenarnya dia akan ke kamu. Sabar. Selama sih selalu nanya, Sora kapan dong, gitu loh. Kapan itu gimana periode waktunya Sora mau bilang, kan Sora udah bacain sebenarnya. Kalau dengerin video jangan di-cut-cut ya, nanti enggak denger. Oke, nanti enggak ngeh Sora bilang apa. Ntar nanya lagi di kolom komentar, kapan Sora? Padahal di akhir video pun Sora sering sekali munculin gitu loh, sering bacain kadang-kadang gitu loh ya, kapan dia akan datang ke kamu. Sora sering bacain di akhir video, makanya kalau nonton dari awal sampai akhir. Ini Sora akan ambil 3 kartu aja ya, kira-kira kapan dia akan ke kamu gitu ya. Oke. Wow, akan ada yang mulai memberikan kabar besok. Wow, cepat sekali. Atau mungkin minimal udah mulai nongol kali ya di beranda, udah mulai ngecek-ngecekin WhatsApp story kamu, ngecek-ngecekin story kamu, istilahnya mulai adanya pergerakan lah ya. Ada yang pada tanggal khusus, entah mungkin itu tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tanggal kalian dulu pernah jadian atau sebagainya. Tapi adanya suatu tanggal khusus atau tanggal yang dianggap penting. Dan yang berikutnya ada 6 bulan dari sekarang. Nah, Sora tidak tahu kamu yang mana. Ya, kita berdoa kamu yang sesegera mungkin. Nah, terserah kamu balik mau terima dia atau enggak, itu terserah kamu, tapi kamu tahu bahwa dia datang dengan agenda karena dia butuh bantuan kamu juga. Jadi kangen campur dengan agenda dia butuh kamu. Kalau kamu merasa kamu tidak mau dipergunakan, itu adalah keputusan kamu. Ya, bijak-bijak dalam memilih. Tapi kalau Sora cuma bisa bilang, Sora dia ada unsur memanfaatkan, ya. Let's say iya gitu. Kenapa? Karena dia butuh gitu. Lika-lika hidupnya yang panjang itu butuh keberadaan kamu. Jadi kamu ikuti intuisi kamu maunya gimana. Oke? Belajar dewasa
terhadap keputusan. Ini diambil, Sora ambilnya tutup mata. Ini nggak tahu ya apa yang diambil. Oke, dikit lagi dan dikit lagi. Oke, udah itu aja alfabetnya. D, M, B, A, K, E, U, G, Y, W, E, dan O. Untuk astrologinya ya, Sora akan bilang bahwa ada di sini sebenarnya ada semua ya Sahara. Sora nggak bisa ngomong, ini banyak banget. Di sini banyak semua zodiak ada, tapi memang paling dominan oleh Aries, Leo, Sagittarius. Ingat alfabet dan zodiak hanyalah tambahan dan kamu harus cek juga sun, moon, risingnya. Jangan cuma ngecek sunnya doang. Aku Capricorn Kak, oke, moon kamu apa? Ya kan? Terus habis itu Venus kamu apa? Venus kamu apa? Rising kamu apa? Gitu-gitu loh. Dicek, ada teknologi namanya Google, tinggal di Google. Kalau nggak nontonnya video Sora sudah jelaskan sebelumnya sama Kofudo. Jangan malas untuk menambah pengetahuan kamu, ya. Sora mau kamu jadi tambah pinter, ya. Jadi jangan baca makin lama nggak makin pinter gitu ya. Nanti besok-besok kalau udah pinter, kamu bahkan bisa beli kartunya, kamu bisa baca sendiri, ya. Oke, bisa beli di tempatnya Sora. Asik, marketing promo ya. Ya namanya juga pedagang ya. Bunda-bunda dan ayah-ayah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya sahabat Sora. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Di sana ada, kamu bisa DM, Sora akan bantu untuk bacakan berbayar ya. Dan kalau mau ada ide-ide pembacaan yang unik, jangan orang ketiga mulu, jangan orang ketiga lah, terus minta kapan dia balik. Ini udah Sora bacain, coba kasih ide-ide refresh lain gitu ya di kolom komentar. Nontonin Sora terus, Sora juga ada di Snack App. Terima kasih atas perhatian kamu, semoga kekurangan Sora bisa kamu terima. Sora tunggu dukungan kamu dan donasi kamu di traktir.id di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.